Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Tegar Teladani, mahasiswa arsitektur UNS tahun 2020. Saya sebagai MC sekaligus moderator yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian pada Zoom meeting di malam hari ini. Saya ada jargon sedikit. Bapak Ibu sekalian bisa ikuti ya jargonnya. Apabila saya mengucapkan RW 15 Kelurahan Jebres, nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung jawab, hijau lingkungannya, sehat rumahnya. RW 15 Kelurahan Jebres, Hijau lingkungannya, sehat rumahnya. Wah, luar biasa. Ramai sekali ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Ya, udah semangat juga dan udah siap ya melaksanakan kegiatan pada malam hari ini, yaitu sosialisasi menghijaukan rumah sehat di masa pandemi. Kami infokan bahwa tim kami terdiri dari 3 dosen di Prodi Arsitektur dengan grup riset arsitektur berkelanjutan. Yang pertama saya sendiri, Bu Yuli, dan saya mengajak tim yaitu Pak Purwanto. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Derek Tepang, ini Purwanto dari UNS. Matur nuwun. Ibu Tri Yuni Iswati. Selamat malam, perkenalkan saya Yuni dari RG Arsitektur Berkelanjutan Prodi Arsitektur UNS. Selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini ya dalam kegiatan sosialisasi kepada warga RW 15 Jebres di Surakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, latar belakang dari kegiatan sosialisasi ini adalah mempertimbangkan adanya potensi dan adanya suatu kendala yang ada di kampung kita. Dengan posisi yang strategis ini, kampung kita akan banyak dilihat orang yang hilir mudik ya dari Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur pulang pergi gitu ya. Selain itu, kampung kita juga berada di satu lembaga pendidikan yang terbesar di Surakarta, yaitu Universitas 11 Maret. Tentunya wajah dari kampung kita pasti akan sedikit banyak mendapat sorotan dari masyarakat yang ada di sekitar, baik yang mau mengakses UNS maupun yang hanya sekedar berada di jalan lalu lintas Jalan Raya Insinyur Sutami. Kemudian potensi yang lain, bahwa tentunya kita bersyukur karena tingkat kesejahteraan yang ada di kampung kita sudah cukup memadai hingga mampu mengelola lingkungan secara bijaksana. Kedua potensi ini tentunya perlu kita optimalkan agar kampung kita merupakan kampung yang mempunyai kelas. Nah, namun demikian di sisi yang lain ternyata ada kendala yang kita hadapi. Permukiman yang padat. Kemudian kendala yang berikutnya adalah keterbatasan lahan hijau. Kendala berikutnya adalah munculnya permasalahan ekologis permukiman. Hal ini satu hal kendala yang kebetulan pada saat ini dialami oleh semua masyarakat di dunia. Tidak terkecuali di Indonesia atau di kampung kita RW 15, yaitu pandemi COVID-19. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah kami bertiga bersama mahasiswa kami ya berbagi pengalaman, ingin memberikan informasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan di daerah pemukiman padat, di mana penelitian ini berkaitan dengan implementasi elemen hijau pada bangunan rumah tinggal. Kemudian dengan kami berbagi pengalaman, mempunyai harapan untuk mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan melalui penghijauan di rumah tinggal masing-masing. Nah, secara singkat Bapak Ibu yang kami hormati, strategi untuk menghijaukan rumah sehat setidaknya terdiri dari 3 hal ini, yaitu mencari peluang
lokasi di area hunian kita yang terdiri dari 3 hal, boleh pada atap bangunan, tidak harus atap yang beton, tapi ternyata bisa juga ketika atap itu terbuat dari seng bergelombang. Dan kebetulan hasil eksperimen itu memang mengambil sampel atap bangunan pada beton dan seng bergelombang. Kemudian peluang yang berikutnya yaitu aplikasi pada dinding bangunan. Nah, dengan cara membuat perambatan dari anyaman kawat dan rak tempel, sehingga tanaman itu tidak menempel langsung kepada dinding rumah kita. Kemudian peluang area yang menjadi ruang aplikasi tanaman yaitu ruang-ruang yang sifatnya publik atau terbuka di area kita. Bisa itu balkon, bisa itu teras, atau ruang sekitar tangga, begitu ya. Nah, ini semua akan bisa dijadikan peluang untuk menjadi lokasi kita meletakkan tanaman. Kemudian teknik yang dilakukan, ini saya ringkas secara gampang gitu ya. Yang pertama bisa secara langsung, namun tetap dengan lapisan pelindung bangunan. Kemudian media berada di atasnya atau di sampingnya. Teknik yang kedua adalah dengan secara tidak langsung menggunakan media, entah itu menggunakan pot, paralon bekas, ember bekas, botol bekas, dan barang-barang yang bisa dimanfaatkan untuk jenis tanaman. Bisa bermacam-macam ya, tergantung selera Bapak Ibu semua. Ini sedang tren ya pada saat pandemi ini adalah tanaman hias ya, entah itu aglonema, kemudian janda bolong atau keladi gitu ya. Dan tanaman ini juga membutuhkan perawatan. Jadi tidak hanya kita menanam saja, namun kita juga perlu merawat. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa contoh yang kami sajikan di sini, yaitu atap hijau pada beton. Ini ada di atas rumah kami. Tanaman yang diaplikasikan adalah kacang tanah. Jadi area ini di atap beton seluas 4 x 4 meter persegi. Nah, atap yang awalnya panas, kemudian kita ukur suhunya dengan tanaman ini menjadi berkurang hingga 50%. Kemudian atap hijau pada seng bergelombang juga demikian, Bapak Ibu ya. Tampilan di depan ini terlihat hijau menawan, namun di bawahnya itu ternyata seng bergelombang. Yang kita menggunakan teknik ampung, jadi cara menanamnya dengan mengadopsi kolam lele ya. Nah, ini pun juga manfaatnya bisa menurunkan suhu panas seng hingga 50%. Sehingga lingkungan yang ada di sekitar mudah-mudahan berkurang panasnya. Kemudian atap hijau pada dinding. Jadi ini ada jarak ya antara dinding, kemudian di area atas meletakkan dengan rak tempel seperti ini, kemudian kita letakkan tanaman-tanaman yang kita sukai, yang sesuai dengan selera. Ini meletakkan sansevieria, bermanfaat untuk mengurangi polusi. Kemudian di belakang sana serai ya, serai untuk sayur begitu. Dan ini ada beberapa tanaman yang lain. Kemudian ini beberapa contoh kolase beberapa foto di rumah kami yang sudah diaplikasikan baik di dinding maupun di atap, beberapa tanaman dengan beberapa variasi rak ya, yang mulai lengkung begitu ya, yang datar, ini datar begitu, kemudian pot kita tempel saja, kita letakkan di situ. Kemudian yang bagian bawah ini juga dikombinasi ya, supaya lebih mempunyai nilai estetis. Dan yang bagian sekitar tangga yang tadi saya sampaikan, ini juga punya peluang untuk diletakkan tanaman-tanaman ini karena cahayanya biasanya cukup ya untuk tanaman. Ini juga bentuk yang berbeda dengan menggunakan kombinasi lengkung dan horizontal, bisa untuk rambatan tanaman, bisa untuk memperindah rumah dan meneduhkan bangunan. Ya, ini juga kemudian menggunakan botol bekas juga bisa
dimanfaatkan. Ini adalah di atas seng tadi, tidak hanya kacang tanah, tapi juga bunga ya, lavender ini ya. Lavender ternyata bisa hidup di kampung kita dan sangat subur, dan ini manfaatnya adalah mengusir nyamuk. Hasilnya tidak hanya sedap untuk dipandang, tapi ternyata nikmat untuk dinikmati ya. Ada berupa makanan ya, ada tomat, terong, cabai, kacang tanah, semuanya kita bisa nikmati. Dan kita bisa menghadirkan nuansa Tawangmangu di rumah kita, bisa menghadirkan resort di rumah kita. Dan itu tentunya akan membuat kita semakin betah di rumah, apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, dari apa yang sudah kami sajikan secara singkat, mudah-mudahan dipahami dengan baik. Nah, ada satu kesimpulan 5 hal yang ingin kami sampaikan kepada kita semuanya. Yang pertama adalah bahwa rumah tinggal yang sehat memerlukan perhatian dan perawatan secara berkala. Kemudian penghijauan di lahan terbatas rumah tinggal masih dapat dilakukan dengan meletakkan tanaman pada area atap, dinding, atau ruang terbuka. Kesimpulan yang ketiga, menanam tanaman di pekarangan rumah membuat rumah semakin sehat, memberi kontribusi kepada peningkatan kualitas udara yang baik pada bangunan maupun lingkungan. Dan keempat, penyelenggaraan ruang hijau di rumah sehat bermanfaat untuk mempertahankan ekologi lingkungan kampung. Dan yang terakhir adalah partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengelolaan lingkungan yang lestari dan sejahtera. Pertanyaan untuk kita semua, bersediakah menghijaukan rumah sehat dan lingkungan kita secara konsisten? Dengan kata-kata secara konsisten tentunya tidak hanya menanam saja. Inilah yang bisa kami sampaikan pada acara sosialisasi ini, dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Dan terakhir kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bu Yuli telah menyampaikan sosialisasinya. Baik, kepada Bapak-Bapak sekalian, apabila ada pertanyaan, silakan untuk mengajukan pertanyaannya dengan unmute terlebih dahulu ya speakernya supaya terdengar. Perlu kami sampaikan, warga kami sangat bangga di mana bisa mensosialisasikan, syukur-syukur nanti menjadikan rumah sehat atau rumah hijau di Bendingan RW 15. Saya salah satu warga dari RW 15 menyambut gembira dan sangat senang sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ani tadi. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk diaplikasikan dengan mari kita bersama-sama kampung kita itu kita jadikan kampung yang hijau. Jadi mungkin kalau yang lainnya masih ada bagian yang bisa ditanami begitu, tidak harus dinaikkan begitu ya, tempat menanam untuk hijau-hijaunya itu tidak harus dinaikkan gitu. Jadi bisa di sisa pekarangan yang ada gitu. Jadi mungkin tidak harus di atapnya, bisa di pekarangan yang mungkin ya tidak harus luas sekali begitu, atau bisa juga di dinding-dinding rumahnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Yuni. Betul. Jadi apabila masih ada ruang ya di selain atap juga bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman-tanaman tersebut. Perlu kami sampaikan kepada Putri Yuni bahwa seperti tadi Bu Ani sampaikan, kampung kita itu sudah padat. Jadi ada sejengkal tanah, taruhlah ukuran 3 meter kali 3 meter, ya jadikan kamar, karena akan menghasilkan paling tidak sekitar 400 sampai 600 ribu untuk anak-anak kos kan gitu, dijadikan kamar. Nah, kita memohon dalam kesempatan ini supaya dari tim peneliti bisa membuat suatu konsep bagaimana dengan
geografis atau kondisi kampung yang sudah begitu padat, tapi tujuan untuk menjadi kampung yang hijau atau kampung yang sehat itu bisa terlaksana. Kami mohon, jadi desainnya kayak apa, dipermak sedemikian rupa, lah nanti tinggal aplikasinya itu mau diswadaya ataupun dapat bantuan dari pemerintah ataupun bantuan dari UNS dan sebagainya, monggo itu kan bisa disampaikan. Tetapi paling tidak bagaimana mendesain kampung kita itu bisa menjadi kampung yang sehat, kampung yang hijau dengan kondisi yang sudah ada saat ini. Terima kasih. Menjadikan rumah hijau dan sehat bukanlah sekedar cita-cita, namun sebuah tindakan. Dan hari ini, sosialisasi ini adalah mudah-mudahan menjadi titik awal untuk kami, saya dan tim DRG Arsitektur Berkelanjutan Fakultas Teknik UNS membersamai kampung RW ini maju menjadi kampung hijau, sehat, dan berkelanjutan. Juga sudah selesai ya sesi diskusi dan tanya jawabnya. Tadi sudah banyak kita diskusi dan tanya jawab menarik dan sangat informatif juga sosialisasi malam hari ini. Harapannya kita bisa bertemu lagi di kesempatan di lain hari. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Lurah, Pak RW dan masyarakat Kampung Gendingan ya, Kelurahan Jebres, Kota Surakarta, kepada Bapak Ibu dosen sekalian. Terima kasih. Sebelum kita menutup ya, kita jargon lagi. RW 15 Kelurahan Jebres. Hijau lingkungannya, sehat rumahnya. Ya, luar biasa.